Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor satu di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di POM ini sektor kedua, dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alo Cafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari uh, korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR yaitu seperti Alphon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara dan ini membutuhkan waktu yang lama sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi titik longsor yang ada di Petung Priyono. Biasanya apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro itu membutuhkan waktu 1 jam. Akan tetapi banyaknya jembatan putus dan longsor sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang yaitu melalui Banjarnegara. Begitu Sarah. Baik, berarti memang salah satu kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan adalah akses jalan yang terputus dan juga harus memutar itu. Rekan Indra, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kondisi di lapangan ketika hari pencarian ketiga kemarin? Ya, untuk hari ketiga pencarian memang titik posko itu berada di depan Puskesmas Petung Priyono. Tim SAR harus berjalan sekitar 5 kilo untuk menuju lokasi titik longsor dan ini jalan pun harus sangat terjal hingga harus melewati hutan dulu baru sampai ke titik lokasi dan di sana pun butuh untuk alat berat karena saat ini masih menggunakan manual seperti pacul dan sebagainya karena tumpukan longsor hampir 3 meter. Dan kemarin 1 korban jiwa ditemukan atas nama Tiatno, dia warga Gumulem, Desa Gumulem, Kecamatan Petung Priyono. Berdasarkan keterangan dari keluarga bahwa dia pulang dari menghadiri acara pernikahan di Kota Pekalongan, lalu saat di perjalanan mau hendak pulang terjadi hujan lebat sehingga ia berteduh di lokasi dekat rumahnya Carik Tasimpar. Dan saat kejadian langsung tersapu dan keluarga mendeteksi atau melihat dari ciri-ciri korban menggunakan pakaian batik, lalu kaki yang agak membelok dan gigi juga yang berlubang sehingga keluarga langsung meriksa bahwa itu adalah jasad dari Diatno, korban ke-22 yang ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Begitu, Sarah. Baik, berarti di pencarian hari ketiga sudah ada 22 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu pencarian hari keempat ini akan dilanjutkan dengan mencari 4 korban hilang yang lainnya. Betul, Indra? Ya, betul, Sarah. Untuk 4 orang yang hilang saat ini masih dalam pencarian di 3 titik atau 3 sektor yang sudah diberikan. Lalu untuk cuaca semoga saat ini bersahabat karena kemarin di hari ketiga pencarian cuaca sekitar pukul 11 siang terlihat mendung dan gerimis. Akan tetapi ketika usai duhur, tim SAR kembali mencari para korban dan
dengan cuaca yang masih mendung. Dan untuk cuaca di Petung Kriono, semoga di hari ini bersahabat agar para tim SAR gabungan bisa kembali mencari 4 korban yang masih tertimbun di longsoran. Kemudian tim SAR pun juga mengerahkan anjing pelacak K9 serta memantau dari drone yang disediakan dari Basarnas dan kepolisian untuk melihat beberapa kondisi saat ini 3 sektor tersebut terkait longsor yang ada di Petung Kriono. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang anjing pelacak juga turut dikerahkan untuk pencarian hari keempat ini. Dan kira-kira berapa jumlah tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian hari ini, Indra? Untuk berdasarkan data kemarin ada sekitar hampir 1.700 tim SAR gabungan untuk mencari para korban di beberapa sektor, dan yang masih kendala adalah seperti alat berat serta beberapa alkon. Dan di hari keempat ini para tim SAR harus menggunakan APD karena sudah 3 hari takutnya ketika ditemukan jasad tersebut mempunyai bakteri dan membahayakan para petugas yang di lapangan, sehingga di posko lapangan juga akan disediakan APD untuk para tim SAR untuk bisa menjaga kesehatan ketika mencari para korban yang ada di lokasi titik longsor. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Indra, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda yang akan kembali juga ke TKP nantinya. Keselamatan nomor 1 ya Indra. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di di POM ini sektor kedua, dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alo Cafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR yaitu seperti alkon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal, dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara, dan ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi titik longsor yang ada di Petung Kriono. Biasanya apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro, itu membutuhkan waktu 1 jam. Akan tetapi
banyaknya jembatan putus dan longsor, sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang, yaitu melalui Banjarnegara. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang salah satu kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan adalah akses jalan yang terputus dan juga harus memutar itu. Rekan Indra, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kondisi di lapangan ketika hari pencarian ketiga kemarin? Ya, untuk hari ketiga pencarian memang titik posko itu berada di depan Puskesmas Petung Kriono. Tim SAR harus berjalan sekitar 5 kilo untuk menuju lokasi titik longsor, dan ini jalan pun harus sangat terjal hingga harus melewati hutan dulu baru sampai ke titik lokasi. Dan di sana pun butuh untuk alat berat karena saat ini masih menggunakan manual seperti pacul dan sebagainya, karena tumpukan longsor hampir 3 meter. Dan kemarin satu korban jiwa ditemukan atas nama Tiatno. Dia warga Gumulem, Desa Gumulem, Kecamatan Petung Kriono. Berdasarkan keterangan dari keluarga bahwa dia pulang dari menghadiri acara pernikahan di Kota Pekalongan, lalu saat di perjalanan mau hendak pulang terjadi hujan lebat sehingga ia berteduh di lokasi dekat rumahnya Carik Kasimpar. Dan saat kejadian langsung tersapu dan keluarga mendeteksi atau melihat dari ciri-ciri korban menggunakan pakaian batik, lalu kaki yang agak membelok dan gigi juga yang berlubang, sehingga keluarga langsung meriksa bahwa itu adalah jasad dari Diatno, korban ke-22 yang ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Begitu, Sarah. Baik, berarti di pencarian hari ketiga sudah ada 22 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu pencarian hari keempat ini akan dilanjutkan dengan mencari 4 korban hilang yang lainnya. Betul, Indra? Ya, betul, Sarah. Untuk 4 orang yang hilang saat ini masih dalam pencarian di 3 titik atau 3 sektor yang sudah diberikan. Lalu untuk cuaca, semoga saat ini bersahabat, karena kemarin di hari ketiga pencarian cuaca sekitar pukul 11 siang terlihat mendung dan gerimis, akan tetapi ketika usai duhur tim SAR kembali mencari para korban dan dengan cuaca yang masih mendung. Dan untuk cuaca di Petung Kriono, semoga di hari ini bersahabat agar para tim SAR gabungan bisa kembali mencari 4 korban yang masih tertimbun di longsoran. Kemudian tim SAR pun juga mengerahkan anjing pelacak K9 serta memantau dari drone yang disediakan dari Basarnas dan kepolisian untuk melihat beberapa kondisi saat ini 3 sektor tersebut terkait longsor yang ada di Petung Kriono. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang anjing pelacak juga turut dikerahkan untuk pencarian hari keempat ini. Dan kira-kira berapa jumlah tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian hari ini, Indra? Untuk berdasarkan data kemarin ada sekitar hampir 1.700 tim SAR gabungan untuk mencari para korban di beberapa sektor. Dan yang masih kendala adalah seperti alat berat serta beberapa alkon. Dan di hari keempat ini para tim SAR harus menggunakan APD karena sudah 3 hari takutnya ketika ditemukan jasad tersebut mempunyai bakteri dan membahayakan para petugas yang di lapangan, sehingga di posko lapangan juga akan disediakan APD untuk para tim SAR untuk bisa menjaga kesehatan ketika mencari para korban yang ada di lokasi titik longsor. Begitu, Sarah.
Baik, terima kasih rekan Indra, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda yang akan kembali juga ke TKP nantinya. Keselamatan nomor satu ya Indra. Terima kasih banyak atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di di POM ini sektor kedua, dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alo Cafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR yaitu seperti Alphon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal, dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara, dan ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi titik longsor yang ada di Petung Priyono. Biasanya apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro itu membutuhkan waktu 1 jam, akan tetapi banyaknya jembatan putus dan longsor sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang yaitu melalui Banjarnegara. Begitu Sarah. Baik, berarti memang salah satu kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan adalah akses jalan yang terputus dan juga harus memutar itu. Rekan Indra, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kondisi di lapangan ketika hari pencarian ketiga kemarin? Ya, untuk hari ketiga pencarian memang titik posko itu berada di depan Puskesmas Petung Priyono. Tim SAR harus berjalan sekitar 5 kilo untuk menuju lokasi titik longsor, dan ini jalan pun harus sangat terjal hingga harus melewati hutan dulu baru sampai ke titik lokasi, dan di sana pun butuh untuk alat berat karena saat ini masih menggunakan manual seperti pacul dan sebagainya karena tumpukan longsor hampir 3 meter. Dan kemarin 1 korban jiwa ditemukan atas nama Tiatno, dia warga Gumulem, Desa Gumulem, Kecamatan Petung Priyono. Berdasarkan keterangan dari keluarga bahwa dia pulang dari menghadiri acara pernikahan di Kota Pekalongan, lalu saat di perjalanan mau hendak pulang terjadi hujan lebat sehingga ia berteduh di lokasi dekat rumahnya Carik Tasimpar. Dan saat kejadian langsung tersapu dan keluarga mendeteksi atau melihat dari ciri-ciri korban menggunakan pakaian batik, lalu kaki yang agak membelok dan gigi juga yang berlubang, sehingga keluarga langsung meriksa bahwa itu adalah jasad dari Tiatno, korban ke-22 yang ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Begitu, Sarah. Baik, berarti di pencarian hari ketiga sudah ada 22 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu pencarian hari keempat ini akan dilanjutkan dengan mencari 4 korban hilang yang lainnya. Betul, Indra? Ya, betul Sarah. Untuk 4 orang yang hilang saat ini masih dalam pencarian di 3 titik atau 3 sektor yang sudah diberikan. Lalu untuk
cuaca semoga saat ini bersahabat, karena kemarin di hari ketiga pencarian cuaca sekitar pukul 11 siang terlihat mendung dan gerimis, akan tetapi ketika usai duhur, tim SAR kembali mencari para korban dan dengan cuaca yang masih mendung. Dan untuk cuaca di Petung Kriono, semoga di hari ini bersahabat agar para tim SAR gabungan bisa kembali mencari 4 korban yang masih tertimbun di longsoran. Kemudian tim SAR pun juga mengerahkan anjing pelacak K9 serta memantau dari drone yang disediakan dari Basarnas dan kepolisian untuk melihat beberapa kondisi saat ini 3 sektor tersebut terkait longsor yang ada di Petung Kriono. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang anjing pelacak juga turut dikerahkan untuk pencarian hari keempat ini. Dan kira-kira berapa jumlah tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian hari ini, Indra? Untuk berdasarkan data kemarin ada sekitar hampir 1.700 tim SAR gabungan untuk mencari para korban di beberapa sektor, dan yang masih kendala adalah seperti alat berat serta beberapa Alcon. Dan di hari keempat ini para tim SAR harus menggunakan APD karena sudah 3 hari takutnya ketika ditemukan jasad tersebut mempunyai bakteri dan membahayakan para petugas yang di lapangan, sehingga di posko lapangan juga akan disediakan APD untuk para tim SAR untuk bisa menjaga kesehatan ketika mencari para korban yang ada di lokasi titik longsor. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Indra, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda yang akan kembali juga ke TKP nantinya. Keselamatan nomor 1 ya Indra. Terima kasih banyak atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di di POM ini sektor kedua, dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alo Cafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR yaitu seperti Alcon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal, dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara, dan ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi titik longsor yang ada di Petung Kriono. Biasanya apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro, itu membutuhkan waktu 1 jam. Akan tetapi banyaknya jembatan putus dan longsor sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang, yaitu melalui Banjarnegara. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang salah satu kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan adalah akses jalan yang terputus dan juga harus memutar itu. Rekan Indra, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kondisi di lapangan ketika hari pencarian ketiga kemarin? Ya, untuk hari ketiga pencarian memang titik posko itu berada di depan Puskesmas Petung Kriono. Tim SAR harus berjalan sekitar 5 kilo untuk menuju lokasi
titik longsor, dan ini jalan pun harus sangat terjal hingga harus melewati hutan dulu baru sampai ke titik lokasi, dan di sana pun butuh untuk alat berat karena saat ini masih menggunakan manual seperti pacul dan sebagainya karena tumpukan longsor hampir 3 meter. Dan kemarin satu korban jiwa ditemukan atas nama Diatno, dia warga Gumulem, Desa Gumulem, Kecamatan Petung Priyono. Berdasarkan keterangan dari keluarga bahwa dia pulang dari menghadiri acara pernikahan di Kota Pekalongan, lalu saat di perjalanan mau hendak pulang terjadi hujan lebat sehingga ia berteduh di lokasi dekat rumahnya Carik Kasimpar. Dan saat kejadian langsung tersapu dan keluarga mendeteksi atau melihat dari ciri-ciri korban menggunakan pakaian batik, lalu kaki yang agak membelok dan gigi juga yang berlubang, sehingga keluarga langsung meriksa bahwa itu adalah jasad dari Diatno, korban ke-22 yang ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Begitu, Sarah. Baik, berarti di pencarian hari ketiga sudah ada 22 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu pencarian hari keempat ini akan dilanjutkan dengan mencari 4 korban hilang yang lainnya. Betul, Indra? Ya, betul, Sarah. Untuk 4 orang yang hilang saat ini masih dalam pencarian di 3 titik atau 3 sektor yang sudah diberikan. Lalu untuk cuaca semoga saat ini bersahabat, karena kemarin di hari ketiga pencarian cuaca sekitar pukul 11 siang terlihat mendung dan gerimis, akan tetapi ketika usai duhur tim SAR kembali mencari para korban dan dengan cuaca yang masih mendung. Dan untuk cuaca di Petung Priyono semoga di hari ini bersahabat agar para tim SAR gabungan bisa kembali mencari 4 korban yang masih tertimbun di longsoran. Kemudian tim SAR pun juga mengerahkan anjing pelacak K9 serta memantau dari drone yang disediakan dari Basarnas dan kepolisian untuk melihat beberapa kondisi saat ini 3 sektor tersebut terkait longsor yang ada di Petung Priyono. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang anjing pelacak juga turut dikerahkan untuk pencarian hari keempat ini. Dan kira-kira berapa jumlah tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian hari ini, Indra? Untuk berdasarkan data kemarin ada sekitar hampir 1.700 tim SAR gabungan untuk mencari para korban di beberapa sektor, dan yang masih kendala adalah seperti alat berat serta beberapa alkon. Dan di hari keempat ini para tim SAR harus menggunakan APD karena sudah 3 hari takutnya ketika ditemukan jasad tersebut mempunyai bakteri dan membahayakan para petugas yang di lapangan, sehingga di posko lapangan juga akan disediakan APD untuk para tim SAR untuk bisa menjaga kesehatan ketika mencari para korban yang ada di lokasi titik longsor. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Indra, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda yang akan kembali juga ke TKP nantinya. Keselamatan nomor 1 ya, Indra. Terima kasih banyak atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di rumah di POM ini sektor kedua
dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alokafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR yaitu seperti Alphon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara dan ini membutuhkan waktu yang lama sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi titik longsor yang ada di Petung Kriono. Biasanya apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro itu membutuhkan waktu 1 jam. Akan tetapi banyaknya jembatan putus dan longsor sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang yaitu melalui Banjarnegara. Begitu Sarah. Baik, berarti memang salah satu kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan adalah akses jalan yang terputus dan juga harus memutar itu. Rekan Indra, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kondisi di lapangan ketika hari pencarian ketiga kemarin? Ya, untuk hari ketiga pencarian memang titik posko itu berada di depan Puskesmas Petung Kriono. Tim SAR harus berjalan sekitar 5 kilo untuk menuju lokasi titik longsor dan ini jalan pun harus sangat terjal hingga harus melewati hutan dulu baru sampai ke titik lokasi dan di sana pun butuh untuk alat berat karena saat ini masih menggunakan manual seperti pacul dan sebagainya karena tumpukan longsor hampir 3 meter. Dan kemarin 1 korban jiwa ditemukan atas nama Tiatno. Dia warga Gumulem, Desa Gumulem, Kecamatan Petung Kriono. Berdasarkan keterangan dari keluarga bahwa dia pulang dari menghadiri acara pernikahan di Kota Pekalongan lalu saat di perjalanan mau hendak pulang terjadi hujan lebat sehingga ia berteduh di lokasi dekat rumahnya Carik Kasimpar. Dan saat kejadian langsung tersapu dan keluarga mendeteksi atau melihat dari ciri-ciri korban menggunakan pakaian batik lalu kaki yang agak membelok dan gigi juga yang berlubang sehingga keluarga langsung meriksa bahwa itu adalah jasad dari Tiatno, korban ke-22 yang ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Begitu, Sarah. Baik, berarti di pencarian hari ketiga sudah ada 22 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu pencarian hari keempat ini akan dilanjutkan dengan mencari 4 korban hilang yang lainnya. Betul, Indra? Ya, betul, Sarah. Untuk 4 orang yang hilang saat ini masih dalam pencarian di 3 titik atau 3 sektor yang sudah diberikan. Lalu untuk cuaca semoga saat ini bersahabat karena kemarin di hari ketiga pencarian cuaca sekitar pukul 11 siang terlihat mendung dan gerimis akan tetapi ketika usai duhur tim SAR kembali mencari para korban dan dengan cuaca yang masih mendung. Dan untuk cuaca di Petung Kriono semoga di hari ini bersahabat agar para tim SAR gabungan bisa kembali mencari 4 korban yang masih tertimbun di longsoran. Kemudian tim SAR pun juga mengerahkan anjing pelacak K9 serta memantau dari drone yang disediakan dari Basarnas dan kepolisian untuk melihat beberapa kondisi saat ini 3 sektor tersebut
terkait longsor yang ada di Petung Kriono. Begitu Sarah. Baik, berarti memang anjing pelacak juga turut dikerahkan untuk pencarian hari keempat ini. Dan kira-kira berapa jumlah tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian hari ini, Indra? Untuk berdasarkan data kemarin ada sekitar hampir 1.700 tim SAR gabungan untuk mencari para korban di beberapa sektor, dan yang masih kendala adalah seperti alat berat serta beberapa alkon. Dan di hari keempat ini para tim SAR harus menggunakan APD karena sudah 3 hari takutnya ketika ditemukan jasad tersebut mempunyai bakteri dan membahayakan para petugas yang di lapangan, sehingga di posko lapangan juga akan disediakan APD untuk para tim SAR untuk bisa menjaga kesehatan ketika mencari para korban yang ada di lokasi titik longsor. Begitu Sarah. Baik, terima kasih rekan Indra, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda yang akan kembali juga ke TKP nantinya. Keselamatan nomor 1 ya Indra. Terima kasih banyak atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di pom ini sektor kedua, dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alo Cafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR yaitu seperti alkon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal, dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara, dan ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi titik longsor yang ada di Petung Kriono. Biasanya apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro, itu membutuhkan waktu 1 jam. Akan tetapi banyaknya jembatan putus dan longsor sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang, yaitu melalui Banjarnegara. Begitu Sarah. Baik, berarti memang salah satu kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan adalah akses jalan yang terputus dan juga harus memutar itu. Rekan Indra, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kondisi di lapangan ketika hari pencarian ketiga kemarin? Ya, untuk hari ketiga pencarian memang titik posko itu berada di depan Puskesmas Petung Kriono. Tim SAR harus berjalan sekitar 5 kilo untuk menuju lokasi titik longsor, dan ini jalan pun harus sangat terjal hingga harus melewati hutan dulu baru sampai ke titik lokasi. Dan di sana pun butuh untuk alat berat karena saat ini masih menggunakan manual seperti pacul dan sebagainya, karena tumpukan longsor hampir 3 meter. Dan kemarin 1 korban jiwa ditemukan atas nama Tiatno. Dia warga Gumulem, Desa Gumulem, Kecamatan Petung Kriono. Berdasarkan keterangan dari keluarga bahwa dia pulang dari menghadiri acara pernikahan di Kota Pekalongan, lalu saat di perjalanan mau hendak pulang
terjadi hujan lebat sehingga ia berteduh di lokasi dekat rumahnya Carik Kasimpar. Dan saat kejadian langsung tersapu dan keluarga mendeteksi atau melihat dari ciri-ciri korban menggunakan pakaian batik, lalu kaki yang agak membelok dan gigi juga yang berlubang, sehingga keluarga langsung memeriksa bahwa itu adalah jasad dari Diatno, korban ke-22 yang ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Begitu, Sarah. Baik, berarti di pencarian hari ketiga sudah ada 22 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu pencarian hari keempat ini akan dilanjutkan dengan mencari 4 korban hilang yang lainnya. Betul, Indra? Ya, betul, Sarah. Untuk 4 orang yang hilang saat ini masih dalam pencarian di 3 titik atau 3 sektor yang sudah diberikan. Lalu untuk cuaca semoga saat ini bersahabat, karena kemarin di hari ketiga pencarian cuaca sekitar pukul 11 siang terlihat mendung dan gerimis, akan tetapi ketika usai duhur tim SAR kembali mencari para korban dan dengan cuaca yang masih mendung. Dan untuk cuaca di Petung Kriono semoga di hari ini bersahabat agar para tim SAR gabungan bisa kembali mencari 4 korban yang masih tertimbun di longsoran. Kemudian tim SAR pun juga mengerahkan anjing pelacak K9 serta memantau dari drone yang disediakan dari Basarnas dan kepolisian untuk melihat beberapa kondisi saat ini 3 sektor tersebut terkait longsor yang ada di Petung Kriono. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang anjing pelacak juga turut dikerahkan untuk pencarian hari keempat ini. Dan kira-kira berapa jumlah tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian hari ini, Indra? Untuk berdasarkan data kemarin ada sekitar hampir 1.700 tim SAR gabungan untuk mencari para korban di beberapa sektor, dan yang masih kendala adalah seperti alat berat serta beberapa alkon. Dan di hari keempat ini para tim SAR harus menggunakan APD karena sudah 3 hari takutnya ketika ditemukan jasad tersebut mempunyai bakteri dan membahayakan para petugas yang di lapangan, sehingga di posko lapangan juga akan disediakan APD untuk para tim SAR untuk bisa menjaga kesehatan ketika mencari para korban yang ada di lokasi titik longsor. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Indra, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda yang akan kembali juga ke TKP nantinya. Keselamatan nomor 1 ya, Indra. Terima kasih banyak atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di POM ini sektor kedua, dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alo Cafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR yaitu seperti alkon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal, dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara.
dan ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi titik longsor yang ada di Petung Kriono. Biasanya apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro itu membutuhkan waktu 1 jam. Akan tetapi banyaknya jembatan putus dan longsor sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang yaitu melalui Banjarnegara. Begitu Sarah. Baik, berarti memang salah satu kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan adalah akses jalan yang terputus dan juga harus memutar itu. Rekan Indra, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kondisi di lapangan ketika hari pencarian ketiga kemarin? Ya, untuk hari ketiga pencarian memang titik posko itu berada di depan Puskesmas Petung Kriono. Tim SAR harus berjalan sekitar 5 kilo untuk menuju lokasi titik longsor. Dan ini jalan pun harus sangat terjal hingga harus melewati hutan dulu baru sampai ke titik lokasi. Dan di sana pun butuh untuk alat berat karena saat ini masih menggunakan manual seperti pacul dan sebagainya karena tumpukan longsor hampir 3 meter. Dan kemarin satu korban jiwa ditemukan atas nama Tiatno, dia warga Gumulem, Desa Gumulem, Kecamatan Petung Kriono. Berdasarkan keterangan dari keluarga bahwa dia pulang dari menghadiri acara pernikahan di Kota Pekalongan, lalu saat di perjalanan mau hendak pulang terjadi hujan lebat sehingga ia berteduh di lokasi dekat rumahnya Carik Kasimpar. Dan saat kejadian langsung tersapu dan keluarga mendeteksi atau melihat dari ciri-ciri korban menggunakan pakaian batik, lalu kaki yang agak membelok dan gigi juga yang berlubang sehingga keluarga langsung meriksa bahwa itu adalah jasad dari Tiatno, korban ke-22 yang ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Begitu, Sarah. Baik, berarti di pencarian hari ketiga sudah ada 22 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu pencarian hari keempat ini akan dilanjutkan dengan mencari 4 korban hilang yang lainnya. Betul, Indra? Ya, betul, Sarah. Untuk 4 orang yang hilang saat ini masih dalam pencarian di 3 titik atau 3 sektor yang sudah diberikan. Lalu untuk cuaca semoga saat ini bersahabat karena kemarin di hari ketiga pencarian cuaca sekitar pukul 11 siang terlihat mendung dan gerimis, akan tetapi ketika usai duhur tim SAR kembali mencari para korban dan dengan cuaca yang masih mendung. Dan untuk cuaca di Petung Kriono semoga di hari ini bersahabat agar para tim SAR gabungan bisa kembali mencari 4 korban yang masih tertimbun di longsoran. Kemudian tim SAR pun juga mengerahkan anjing pelacak K9 serta memantau dari drone yang disediakan dari Basarnas dan kepolisian untuk melihat beberapa kondisi saat ini 3 sektor tersebut terkait longsor yang ada di Petung Kriono. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang anjing pelacak juga turut dikerahkan untuk pencarian hari keempat ini. Dan kira-kira berapa jumlah tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian hari ini, Indra? Untuk berdasarkan data kemarin ada sekitar hampir 1.700 tim SAR gabungan untuk mencari para korban di beberapa sektor. Dan yang masih kendala adalah seperti alat berat serta beberapa alkon. Dan di hari keempat ini para tim SAR harus menggunakan APD karena sudah 3 hari takutnya ketika ditemukan jasad tersebut
mempunyai bakteri dan membahayakan para petugas yang di lapangan, sehingga di posko lapangan juga akan disediakan APD untuk para tim SAR untuk bisa menjaga kesehatan ketika mencari para korban yang ada di lokasi titik longsor. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Indra, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda yang akan kembali juga ke TKP nantinya. Keselamatan nomor 1 ya Indra. Terima kasih banyak atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di di POM ini sektor kedua, dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alo Cafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus, saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR yaitu seperti Alphon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal, dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara, dan ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi titik longsor yang ada di Petung Priyono. Biasanya apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro, itu membutuhkan waktu 1 jam. Akan tetapi banyaknya jembatan putus dan longsor sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang, yaitu melalui Banjarnegara. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang salah satu kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan adalah akses jalan yang terputus dan juga harus memutar itu. Rekan Indra, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kondisi di lapangan ketika hari pencarian ketiga kemarin? Ya, untuk hari ketiga pencarian memang titik posko itu berada di depan Puskesmas Petung Priyono. Tim SAR harus berjalan sekitar 5 kilo untuk menuju lokasi titik longsor, dan ini jalan pun harus sangat terjal hingga harus melewati hutan dulu baru sampai ke titik lokasi, dan di sana pun butuh untuk alat berat karena saat ini masih menggunakan manual seperti pacul dan sebagainya karena tumpukan longsor hampir 3 meter. Dan kemarin 1 korban jiwa ditemukan atas nama Diatno. Dia warga Gumulem, Desa Gumulem, Kecamatan Petung Priyono. Berdasarkan keterangan dari keluarga bahwa dia pulang dari menghadiri acara pernikahan di Kota Pekalongan, lalu saat di perjalanan mau hendak pulang terjadi hujan lebat sehingga ia berteduh di lokasi dekat rumahnya Carik Kasimpar. Dan saat kejadian langsung tersapu dan keluarga mendeteksi atau melihat dari ciri-ciri korban menggunakan pakaian batik, lalu kaki yang agak membelok dan gigi juga yang berlubang, sehingga keluarga langsung meriksa bahwa itu adalah jasad dari Diatno, korban ke-22 yang ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Begitu, Sarah.
Baik, berarti di pencarian hari ketiga sudah ada 22 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu pencarian hari keempat ini akan dilanjutkan dengan mencari 4 korban hilang yang lainnya. Betul, Indra? Ya betul Sarah, untuk 4 orang yang hilang saat ini masih dalam pencarian di 3 titik atau 3 sektor yang sudah diberikan. Lalu untuk cuaca semoga saat ini bersahabat karena kemarin di hari ketiga pencarian cuaca sekitar pukul 11 siang terlihat mendung dan gerimis. Akan tetapi ketika usai duhur, tim SAR kembali mencari para korban dan dengan cuaca yang masih mendung. Dan untuk cuaca di Petung Kriono, semoga di hari ini bersahabat agar para tim SAR gabungan bisa kembali mencari 4 korban yang masih tertimbun di longsoran. Kemudian tim SAR pun juga mengerahkan anjing pelacak K9 serta memantau dari drone yang disediakan dari Basarnas dan kepolisian untuk melihat beberapa kondisi saat ini 3 sektor tersebut terkait longsor yang ada di Petung Kriono. Begitu Sarah. Baik, berarti memang anjing pelacak juga turut dikerahkan untuk pencarian hari keempat ini. Dan kira-kira berapa jumlah tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian hari ini, Indra? Untuk berdasarkan data kemarin ada sekitar hampir 1.700 tim eh, SAR gabungan untuk mencari para korban di beberapa sektor dan yang masih kendala adalah seperti alat berat serta beberapa alkon. Dan di hari keempat ini para tim SAR harus menggunakan APD karena sudah 3 hari takutnya ketika ditemukan jasad tersebut mempunyai bakteri dan membahayakan para petugas yang di lapangan, sehingga di posko lapangan juga akan disediakan APD untuk para tim SAR untuk bisa menjaga kesehatan ketika mencari para korban yang ada di lokasi titik longsor. Begitu Sarah. Baik, terima kasih rekan Indra, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda yang akan kembali juga ke TKP nantinya. Keselamatan nomor 1 ya Indra. Terima kasih banyak atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di di POM ini sektor kedua, dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alo Cafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR yaitu seperti alkon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal, dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara, dan ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi titik longsor yang ada di Petung Kriono. Biasanya apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro itu membutuhkan waktu 1 jam. Akan tetapi banyaknya jembatan putus dan longsor sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang yaitu melalui Banjarnegara. Begitu Sarah.
Baik, berarti memang, salah satu kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan adalah akses jalan yang terputus dan juga harus memutar itu. Rekan Indra, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kondisi di lapangan ketika hari pencarian ketiga kemarin? Ya, untuk hari ketiga pencarian memang titik posko itu berada di depan Puskesmas Petung Priyono. Tim SAR harus berjalan sekitar 5 kilo untuk menuju lokasi titik longsor, dan ini jalan pun harus sangat terjal hingga harus melewati hutan dulu baru sampai ke titik lokasi, dan di sana pun butuh untuk alat berat karena saat ini masih menggunakan manual seperti pacul dan sebagainya karena tumpukan longsor hampir 3 meter. Dan kemarin satu korban jiwa ditemukan atas nama Tiatno. Dia warga Gumulem, Desa Gumulem, Kecamatan Petung Priyono. Berdasarkan keterangan dari keluarga bahwa dia pulang dari menghadiri acara pernikahan di Kota Pekalongan, lalu saat di perjalanan mau hendak pulang terjadi hujan lebat sehingga ia berteduh di lokasi dekat rumahnya Carik Kasimpar. Dan saat kejadian langsung tersapu dan keluarga mendeteksi atau melihat dari ciri-ciri korban menggunakan pakaian batik, lalu kaki yang agak membelok dan gigi juga yang berlubang, sehingga keluarga langsung meriksa bahwa itu adalah jasad dari Diatno, korban ke-22 yang ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Begitu, Sarah. Baik, berarti di pencarian hari ketiga sudah ada 22 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu, pencarian hari keempat ini akan dilanjutkan dengan mencari 4 korban hilang yang lainnya. Betul, Indra? Ya, betul, Sarah. Untuk 4 orang yang hilang saat ini masih dalam pencarian di 3 titik atau 3 sektor yang sudah diberikan. Lalu untuk cuaca semoga saat ini bersahabat, karena kemarin di hari ketiga pencarian cuaca sekitar pukul 11 siang terlihat mendung dan gerimis, akan tetapi ketika usai duhur tim SAR kembali mencari para korban dan dengan cuaca yang masih mendung. Dan untuk cuaca di Petung Priyono semoga di hari ini bersahabat agar para tim SAR gabungan bisa kembali mencari 4 korban yang masih tertimbun di longsoran. Kemudian tim SAR pun juga mengerahkan anjing pelacak K9 serta memantau dari drone yang disediakan dari Basarnas dan kepolisian untuk melihat beberapa kondisi saat ini 3 sektor tersebut terkait longsor yang ada di Petung Priyono. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang anjing pelacak juga turut dikerahkan untuk pencarian hari keempat ini. Dan kira-kira berapa jumlah tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian hari ini, Indra? Untuk berdasarkan data kemarin ada sekitar hampir 1.700 tim SAR gabungan untuk mencari para korban di beberapa sektor, dan yang masih kendala adalah seperti alat berat serta beberapa alkon. Dan di hari keempat ini para tim SAR harus menggunakan APD karena sudah 3 hari takutnya ketika ditemukan jasad tersebut mempunyai bakteri dan membahayakan para petugas yang di lapangan, sehingga di posko lapangan juga akan disediakan APD untuk para tim SAR untuk bisa menjaga kesehatan ketika mencari para korban yang ada di lokasi titik longsor. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Indra, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda yang akan kembali juga ke TKP nantinya. Keselamatan nomor 1 ya, Indra.
Terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini, apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di POM ini sektor kedua, dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alo Cafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR yaitu seperti Alfon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal, dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara, dan ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi titik longsor yang ada di Petung Priyono. Biasanya apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro, itu membutuhkan waktu 1 jam. Akan tetapi banyaknya jembatan putus dan longsor sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang, yaitu melalui Banjarnegara. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang salah satu kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan adalah akses jalan yang terputus dan juga harus memutar itu. Rekan Indra, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kondisi di lapangan ketika hari pencarian ketiga kemarin? Ya, untuk hari ketiga pencarian memang titik posko itu berada di depan Puskesmas Petung Priyono. Tim SAR harus berjalan sekitar 5 kilo untuk menuju lokasi titik longsor, dan ini jalan pun harus sangat terjal hingga harus melewati hutan dulu baru sampai ke titik lokasi, dan di sana pun butuh untuk alat berat karena saat ini masih menggunakan manual seperti pacul dan sebagainya karena tumpukan longsor hampir 3 meter. Dan kemarin 1 korban jiwa ditemukan atas nama Diatno. Dia warga Gumulem, Desa Gumulem, Kecamatan Petung Priyono. Berdasarkan keterangan dari keluarga bahwa dia pulang dari menghadiri acara pernikahan di Kota Pekalongan, lalu saat di perjalanan mau hendak pulang terjadi hujan lebat sehingga ia berteduh di lokasi dekat rumahnya Carik Kasimpar. Dan saat kejadian langsung tersapu dan keluarga mendeteksi atau melihat dari ciri-ciri korban menggunakan pakaian batik, lalu kaki yang agak membelok dan gigi juga yang berlubang, sehingga keluarga langsung meriksa bahwa itu adalah jasad dari Diatno, korban ke-22 yang ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Begitu, Sarah. Baik, berarti di pencarian hari ketiga sudah ada 22 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu pencarian hari keempat ini akan dilanjutkan dengan mencari 4 korban hilang yang lainnya. Betul, Indra? Ya, betul, Sarah. Untuk 4 orang yang hilang saat ini masih dalam pencarian di 3 titik atau 3 sektor yang sudah diberikan. Lalu untuk cuaca semoga saat ini bersahabat, karena kemarin di hari ketiga pencarian cuaca sekitar pukul 11 siang terlihat mendung dan gerimis, akan tetapi ketika usai duhur
tim SAR kembali mencari para korban dan dengan cuaca yang masih mendung. Dan untuk cuaca di Petung Kriono, semoga di hari ini bersahabat agar para tim SAR gabungan bisa kembali mencari 4 korban yang masih tertimbun di longsoran. Kemudian tim SAR pun juga mengerahkan anjing pelacak K9 serta memantau dari drone yang disediakan dari Basarnas dan kepolisian untuk melihat beberapa kondisi saat ini 3 sektor tersebut terkait longsor yang ada di Petung Kriono. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang anjing pelacak juga turut dikerahkan untuk pencarian hari keempat ini. Dan kira-kira berapa jumlah tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian hari ini, Indra? Untuk berdasarkan data kemarin ada sekitar hampir 1.700 tim SAR gabungan untuk mencari para korban di beberapa sektor, dan yang masih kendala adalah seperti alat berat serta beberapa alkon. Dan di hari keempat ini para tim SAR harus menggunakan APD karena sudah 3 hari takutnya ketika ditemukan jasad tersebut mempunyai bakteri dan membahayakan para petugas yang di lapangan, sehingga di posko lapangan juga akan disediakan APD untuk para tim SAR untuk bisa menjaga kesehatan ketika mencari para korban yang ada di lokasi titik longsor. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Indra, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda yang akan kembali juga ke TKP nantinya. Keselamatan nomor 1 ya Indra. Terima kasih banyak atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di di POM ini sektor kedua, dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alo Cafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR yaitu seperti alkon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal, dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara, dan ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi titik longsor yang ada di Petung Kriono. Biasanya apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro, itu membutuhkan waktu 1 jam. Akan tetapi banyaknya jembatan putus dan longsor sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang, yaitu melalui Banjarnegara. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang salah satu kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan adalah akses jalan yang terputus dan juga harus memutar itu. Rekan Indra, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kondisi di lapangan ketika hari pencarian ketiga kemarin? Ya, untuk hari ketiga pencarian memang titik posko itu berada di depan Puskesmas Petung Kriono. Tim SAR harus berjalan sekitar 5 kilo untuk menuju lokasi titik longsor, dan ini jalan pun harus sangat terjal hingga harus melewati hutan dulu baru sampai ke titik lokasi. Dan di sana pun
butuh untuk alat berat karena saat ini masih menggunakan manual seperti pacul dan sebagainya karena tumpukan longsor hampir 3 meter. Dan kemarin satu korban jiwa ditemukan atas nama Tiatno, dia warga Gumulem, Desa Gumulem, Kecamatan Petung Priyono. Berdasarkan keterangan dari keluarga bahwa dia pulang dari menghadiri acara pernikahan di Kota Pekalongan, lalu saat di perjalanan mau hendak pulang terjadi hujan lebat sehingga ia berteduh di lokasi dekat rumahnya Carik Kasimpar. Dan saat kejadian langsung tersapu dan keluarga mendeteksi atau melihat dari ciri-ciri korban menggunakan pakaian batik, lalu kaki yang agak membelok dan gigi juga yang berlubang, sehingga keluarga langsung meriksa bahwa itu adalah jasad dari Tiatno, korban ke-22 yang ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Begitu, Sarah. Baik, berarti di pencarian hari ketiga sudah ada 22 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu pencarian hari keempat ini akan dilanjutkan dengan mencari 4 korban hilang yang lainnya. Betul, Indra? Ya, betul, Sarah. Untuk 4 orang yang hilang saat ini masih dalam pencarian di 3 titik atau 3 sektor yang sudah diberikan. Lalu untuk cuaca semoga saat ini bersahabat karena kemarin di hari ketiga pencarian cuaca sekitar pukul 11 siang terlihat mendung dan gerimis, akan tetapi ketika usai duhur tim SAR kembali mencari para korban dan dengan cuaca yang masih mendung. Dan untuk cuaca di Petung Priyono semoga di hari ini bersahabat agar para tim SAR gabungan bisa kembali mencari 4 korban yang masih tertimbun di longsoran. Kemudian tim SAR pun juga mengerahkan anjing pelacak K9 serta memantau dari drone yang disediakan dari Basarnas dan kepolisian untuk melihat beberapa kondisi saat ini 3 sektor tersebut terkait longsor yang ada di Petung Priyono. Begitu, Sarah. Baik, berarti memang anjing pelacak juga turut dikerahkan untuk pencarian hari keempat ini. Dan kira-kira berapa jumlah tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian hari ini, Indra? Untuk berdasarkan data kemarin ada sekitar hampir 1.700 tim SAR gabungan untuk mencari para korban di beberapa sektor, dan yang masih kendala adalah seperti alat berat serta beberapa alkon. Dan di hari keempat ini para tim SAR harus menggunakan APD karena sudah 3 hari takutnya ketika ditemukan jasad tersebut mempunyai bakteri dan membahayakan para petugas yang di lapangan, sehingga di posko lapangan juga akan disediakan APD untuk para tim SAR untuk bisa menjaga kesehatan ketika mencari para korban yang ada di lokasi titik longsor. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Indra, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda yang akan kembali juga ke TKP nantinya. Selamat Dwi Purnomo. Silakan rekan Indra dengan laporan Anda. Lalu untuk hari keempat ini apakah proses pencarian tetap terus dilakukan, Indra? Ya, berdasarkan hasil evaluasi kemarin sore, memang untuk pencarian hari ini akan difokuskan di 3 sektor, yaitu sektor 1 di rumah Pak Care yang juga menjadi korban, lalu di POM ini sektor kedua, dan terakhir di sektor 3 yang berada di Alo Cafe. Lalu yang kemarin memang ada susur sungai di seberang jembatan yang putus saat ini dihentikan karena tim SAR gabungan masih fokus di 3 lokasi tersebut guna mencari korban yang belum ditemukan. Kemudian untuk
peralatan yang saat ini yang dibutuhkan para tim SAR, yaitu seperti Alfon untuk membersihkan longsoran menggunakan air, lalu ditambah dengan alat berat. Alat berat saat ini masih kurang karena medan yang dilewati ini sangat terjal, dan untuk kendaraan pun harus memutar melalui Banjarnegara, dan ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan menuju ke lokasi Download titik Tribun X longsor yang sekarang, ada di Petung Piono. menghadirkan lokal Biasanya, menjadi Indonesia. apabila tidak ada longsor pun bisa melalui jalur Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Doro, itu membutuhkan waktu 1 jam. Akan tetapi banyaknya jembatan putus dan longsor, sehingga untuk mobilisasi serta pemberian bantuan harus menggunakan jalur yang cukup panjang, ya.